Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soli dan soliha? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Baik anak-anak soli dan soliha, bertemu kembali dengan Bu Rizka dalam mata pelajaran tematik. Kita akan mempelajari mengenai tema 5 subtema 3. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Tahukah kalian, salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Tahukah kalian bagaimana sifat cermin? Yuk kita simak bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sifat cermin cembung. Sifat cermin cembung memiliki permukaan menjorok keluar. Sifat bayangan cermin cembung diantaranya maya, tegak, dan diperkecil. Diperkecil memiliki arti yaitu ukuran benda sebenarnya menjadi terlihat lebih kecil. Contohnya yaitu pada kaca spion mobil ataupun motor dan bagian cembung pada sendok. Kedua yaitu sifat cermin cekung. Sifat cermin cekung memiliki permukaan yang menjorok ke dalam. Sifat bayangan dari cermin cekung sendiri ialah maya, tegak, dan diperbesar. Arti diperbesar yaitu ukuran benda terlihat menjadi lebih besar daripada yang sebenarnya. Contohnya yaitu pada lampu senter. Cahaya pada lampu senter akan terlihat lebih besar karena cahayanya bisa kemana-mana, tidak seperti laser yang hanya pada satu titik. Ketiga yaitu sifat cermin datar. Cermin datar itu adalah cermin yang biasanya kita buat untuk mengaca. Jadi cermin datar memiliki permukaan yang datar membentuk garis lurus, tidak melengkung cerminnya. Sifat cermin datar yaitu tegak, maya, semu, dan sama besar, di mana bayangan pada cermin datar juga terbalik atau tertukar. Misalnya, tangan kanan di cermin akan tampak menjadi tangan kiri dan sebaliknya. Baik anak-anak soli dan soliha, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sifat cermin, mari kita melakukan eksperimen berikut ini, yaitu membuat loop sederhana. Bahan yang kita butuhkan adalah air, karet gelang, dan plastik. Langkah selanjutnya, silahkan anak soli dan soliha menuangkan air ke dalam plastik secara hati-hati ya nak. Kemudian mari kita ikat secara rapat-rapat. Jika sudah selesai, mari kita lanjut ke langkah kerjanya. Anak-anak soli dan soliha dapat mendekatkan plastik yang berisi air ke tulisan yang ada di buku. Kemudian kita lihat perbandingannya. Supaya lebih jelas, maka kita gunakan media yang lebih besar. Anak-anak soli dan soliha dapat kita lihat dari eksperimen ini adalah perbandingan dengan membaca tulisan yang terlihat dari plastik yang berisi air. Tulisan yang terlihat dari plastik yang berisi air tampak lebih besar daripada tulisan aslinya. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dapat terjadi karena terdapat pembiasan cahaya melalui dua medium yang berbeda. Pada saat plastik berisi air didekatkan, maka cahaya mengalami pembiasan sehingga sudut pandang mata terlihat lebih besar. Pada eksperimen pembuatan loop sederhana ini, anak-anak soli dan soliha dapat kita simpulkan bahwasanya tulisan yang lebih kecil terlihat lebih besar. Hal ini karena pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air. Anak-anak soli dan soliha dapat melakukan eksperimen ini di rumah maupun di sekolah. Selamat mencoba. Wah, Masya Allah ya anak-anak soli dan soliha, dari percobaan tadi mengenai pembuatan loop sederhana atau kaca pembesar mengajarkan kita arti rasa syukur. Seperti rasa syukur yang telah diberikan Allah SWT, yaitu sepasang mata yang sehat. Terkadang tanpa kaca pembesar pun kita bisa melihat dengan jelas beberapa benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu tertera pada Quran Surat Al-Luqman ayat 12 yang menjelaskan rasa syukur, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Anak-anak soli dan soliha, tahukah kalian siapakah tokoh yang ada pada foto berikut ini? Ya, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah salah satu pahlawan bersejarah dalam Islam.
Di usianya yang sangat muda, yaitu 25 tahun, beliau mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Sosoknya layak menjadi teladan berkat kejeniusan dan keberaniannya. Nah, anak soli dan soliha, apa yang sudah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ini tidak terlepas dari campur tangan guru, yaitu sebagai pahlawan dari Muhammad Al-Fatih. Yuk kita simak bagaimana kisah para pembisik Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel. Pendidikan merupakan pilar utama sebuah generasi. Itu bukan teori, melainkan sebuah prinsip penting yang seringkali kita terapkan. Di balik setiap tokoh besar pasti ada guru-guru yang hebat, termasuk bagi figur Muhammad Al-Fatih. Pendidik orang-orang hebat di balik beliau siapa saja? Salah satunya yaitu adalah Syekh Aqsyamsuddin. Syekh Aqsyamsuddin memiliki nama asli yaitu Muhammad bin Hamzah. Beliau memiliki hafal Al-Quran pada usia 7 tahun, menguasai ilmu falak, sejarah, matematika, strategi perang, tasawuf, syariah, akhlak, dan pengobatan. Beliau merupakan orang pertama yang meneliti tentang kuman. Syekh Aqsyamsuddin, beliau disebut-sebut para pakar sejarah sebagai pembebas maknawi Konstantinopel, sebagaimana Muhammad Al-Fatih adalah pembebas fisiknya. Terkenalnya dalam ilmu agama yang mumpuni, Syekh Aqsyamsuddin juga populer di bidang kedokteran dan farmakologi. Muhammad Al-Fatih banyak belajar dari para guru-gurunya, yaitu belajar ilmu matematika, engineering, tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, sejarah, bahasa Arab, bahasa Persia, Mesir, Latin, Yunani, dengan belajar langsung pada penutur asli yang didatangkan dari sudut-sudut wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Beliau juga fokus pada ilmu sastra, yang mana terkenal pada Muhammad Al-Fatih dengan kasidah syair-syairnya. Sikap-sikap yang dapat diteladani dari Muhammad Al-Fatih terhadap gurunya yaitu sangat hormat kepada guru, mendengarkan nasihat guru, dan melaksanakannya. Kemudian, sikap-sikap yang dapat kita teladani dari Muhammad Al-Fatih itu sendiri yaitu sikap berani dalam segala hal, adil dalam segala hal dan urusan, bekerja keras, mau mempelajari banyak ilmu, giat dalam beribadah, dan senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Anak-anak yang soli dan soliha, ternyata di keluarga kita ada pahlawan yang sangat berjasa. Tahukah kalian siapa sosok pahlawan tersebut? Beliau adalah ayah kita. Begitu besar pengorbanan ayah kita untuk mensejahterakan keluarga kita. Mari menyanyikan lagu tentang perjuangan seorang ayah bersama-sama. Wahai ayahku, engkau pejuang, jangan ragu, teguhkan hatimu, jalankan perintah Allah-Mu, kami semua mendoakanmu. Wahai ayahku, engkau kami bangga ayah pemberani, ajarkan pada kami jadi generasi rohani. Selamat berjuang ayah, teguhlah dan berani. Selamat berjuang ayah, surgamu menanti. Baik anak-anak soli dan solihah, sekian pembelajaran tematik pada hari ini. Bu Rizka mohon maaf kalau ada kesalahan. Bu Rizka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.